Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Pindara dimanapun ada berada. Jumpa lagi dengan saya Iko dan saya Winnie di EduTalk Baka Baka. Baka. Berakal sehat, bertindak hebat. Nah, sahabat Pindara, pada malam hari ini telah hadir di sini Bapak Teknologi Konsel Konawe Selatan. Nah, untuk yang penasaran, yang ingin mempelajari IT, itu pasti akan sangat penasaran dengan Bapak ini. Orangnya jelas orang hebat, dengan berbagai prestasi. Orang juga masih muda loh, imut-imut. Ya, sabar Pak. Dan agar lebih jelas lagi, agar lebih seru lagi, sebaiknya beliau sendiri yang memperkenalkan diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Kiken Sukma Batara. Saat ini saya bertugas di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Selatan dan menjabat sebagai Kepala Bidang Aptika atau Aplikasi dan Informatika dan sekaligus juga Koordinator Programmer di Pemda Kabupaten Konawe Selatan. Mungkin itu saja. Luar biasa. Dan saya baru tahu tadi ya, ternyata si Bapak ini adalah pengembang dari Sekolah Pindara yang selama ini nih kami gunakan gitu. Jadi kalau kita mengupload berkas atau jurnal dan lain-lain itu ternyata beliau pengembangnya. Ngomong tentang Sekolah Pindara Pak ya. Jadi di Sekolah Pindara itu kan banyak fiturnya ya, mulai dari jurnal, kemudian Galeri. Ya, ada galeri. Saya ketara sih nggak pernah menggunakan. Ada apa ya? Usulan. Ya, usulan nih yang macam banyak. Kalau guru-guru pasti tahu nih usulan karena itu yang paling sering diakses. Berhubungan dengan duit kan. Saya juga. Kalau jurnal utamanya kalau guru-guru ya pasti tiap hari mengisi. Nah, ini Pak terkait hal tersebut ini apakah ada ruang untuk menambah fitur lagi yang di platform Sekolah Pindara ini? Ibu, kalau terkait fitur atau pendamaan modul, sebenarnya kami menunggu request dari OPD berkaitan ya dalam hal ini Dinas Pendidikan melalui bidang tendik ya. Ibaratnya kami menyediakan satu platform, satu fondasi yang dimana konten-kontennya sesuai dengan request pengguna. Jadi semakin banyak atau sedikitnya konten yang ada di dalam atau menu yang ada di dalam itu tergantung dari request semuanya. Ya, jadi seperti itu. Pada dasarnya Sekolah Pindara ini kan juga ide dari Pak Kabid ya, Pak Kabid Tendik, Pak Irun Mangidi. Nah, kami cuma mengimplementasikan saja idenya ini kami tuangkan dalam sistem. Nah, harapannya ya sesuai dengan pimpinan daerah, harapan pimpinan daerah dalam hal ini pelayanan digitalisasi melalui SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, seperti begitu. Adapun terkait penambahan ataupun yang lainnya, ya kita tunggu saja request selanjutnya dari Pak Erwin. Jadi kita tinggal tunggu masukan saja ya kan. Misalkan fitur ini kurang dan lain sebagainya, kita tinggal buat. Begitulah aplikator bekerja. Ya, begitulah orang hebat bekerja. Dibutuhkan terus ya. Ini selanjutnya Pak, terkait dengan server, ya kan? Ya, terkait dengan layanan server. Jadi mungkin ada beberapa hal mungkin yang bisa ditingkatkan lagi sehingga para pengguna itu lebih mudah mengakses. Maksudnya jarang terjadi error ya kan dalam mengakses berbagai macam aplikasi sih sebenarnya ya kan. Pada khususnya ya Sekolah Pindara tadi. Karena kan melihat guru-guru atau pengguna aplikasi Sekolah Pindara ini tidak semua berada di tempat yang ya full signal ya kan. Kadang-kadang ada yang low signal, bahkan tidak ada signalnya. Jadi betul Pak, betul sekali. Kalau kita bicara terkait resource dalam hari ini, server ya. Server sebenarnya itu kan sudah tertuang dalam Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, utamanya di pasal 30. Nah, pasal 30 di ayat 3 sudah dinyatakan setiap pemerintah daerah ataupun pusat ya,
poinnya seperti begitu, harus menggunakan data center nasional atau pusat data nasional. Jadi kita sudah disediakan server gratis. Nah, gratis. Nah, ada pun penambahan resource. Misalkan contoh, karena request yang banyak ya dari guru-guru dan lain sebagainya, traffic tinggi, nah, sistemnya padat apa semua. Nah, ini kan termonitoring semua. Termonitoring. Nah, pada saat itu dari hasil monitoringnya kita boleh mengusul untuk menambah resource lagi. Nah, akan tetapi kejadian yang paling sering kami jumpai itu sebenarnya bukan dari faktor servernya ya, tapi dari sisi jaringan pengguna. Mungkin ada juga ya server pada saat maintenance dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering itu dari sisi jaringan. Ya, kita maklumi juga, kita kan daerah Konawe Selatan ini luas. Luas. Tentu saja karena luas, pasti masih banyak daerah yang blank spot kan. Nah, makanya salah satu prioritas pimpinan daerah dalam ini Pak Bupati untuk mengatasi blank spot ini. Contoh, beberapa daerah di Laonti misalkan ya, salah satunya Namu sudah dibuat BTS. Ya, kami kemarin mengusul ke Badan Aksesibilitas dalam hal ini Bakti ya untuk penambahan BTS dan alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan ya di sana. Walaupun untuk kecepatannya masih dianggap kurang, tapi kalau memang kita gunakan betul-betul untuk sekolah pindara contohnya ya, atau mungkin sistem-sistem yang lain terkait, sebenarnya masih cukup. Terkecuali ya kita gunakan untuk hal lain, misalkan nonton YouTube dan lain sebagainya, mungkin itu pasti tidak akan cukup. Ya betul. Oh, jadi walaupun daerahnya minim sinyal tuh masih bisa digunakan gitu Pak ya? Masih bisa digunakan. Sebenarnya ada satu solusi ya. Tapi tidak enak saya sebut brand ya, saya tidak sebut brand ini. Sebenarnya sudah banyak disediakan oleh provider-provider. Ada yang menggunakan frekuensi khusus ya. Ya, ada yang menggunakan frekuensi khusus. Misalkan saja yang ada di Sulawesi Tenggara ini, beberapa provider misalkan Telkomsel atau XL atau apa ya. Nah, sudah ada yang menyediakan. Misalkan Telkomsel dan Orbitnya, ini dengan ininya, ini dengan ininya. Jadi mereka menggunakan frekuensi khusus sehingga walaupun cuma satu bar ya, satu bar dia nih sudah bisa diakses, bahkan untuk yang lain-lain juga sudah bisa. Misalkan contoh, ini kita punya teman di daerah Wia misalkan ya, di sana kalau kita lihat jaringan sulit. Kemarin kami adakan uji coba tes, bawa perangkatnya, bawa device-nya, kami coba tes online, akses semua sistem-sistem SPB yang ada di Konawe Selatan, mulai absensi, sistem informasi kepegawaian, sekolah pindara, feedback apa semua, dan alhamdulillah tidak ada hambatan, bisa-bisa saja. Nah, ya. Sekarang pada intinya Pak, pemanfaatan aplikasi itu tergantung dari si user. Betul, ikhlas nggak kita gunakan. Pada dasarnya sistem mempermudah, yang kedua menertibkan segala administrasinya. Mau enggak? Iya betul, misalkan sekolah pindara ini contoh Pak ya. Dulu teman-teman yang dari Laonti naik kapal ya, naik kapal sampai di Kolono. Ya, sampai Kolono, dari Kolono naik motor jauh sampai di kantor daerah. Nah, bagaimana kalau berkasnya tidak lengkap atau ada yang ditolak? Betul. Apakah harus kita balik lagi? Ingat, kalau kita sudah turun di Konawe Selatan, mau nggak mau kita nginap kan? Nginap apa semua. Berapa biaya yang kita keluarkan? Baik itu untuk makan, penginapan dan lain sebagainya. Baguslah kalau kita punya keluarga. Nah, kalau enggak gimana? Terus tenaga yang kita keluarkan sudah berapa? Nah, by system sekolah pindara, segala berkas usulan kita usulkan dari rumah. Nah, atau tidak dari sekolah masing-masing ya. Di-approve, diverifikasi oleh dinas, kita tidak mau berkas lagi. Yang kedua, berkasnya kita tidak akan pernah hilang. Ya, ya betul. Sistem menampung semua berkas-berkas yang kita. Jadi suatu saat ya, saya ingin coba ditampilkan record historinya. Usulan saya pada tanggal sekian di sekolah pindara cukup gunakan fitur searching atau filter, ya sudah keluar semua datanya. Ya. Jadi dokumentasi kita semakin baik ya. Soalnya misalkan gini ya, jumlah guru dari 438 yang terdata di sekolah pindara ini, pada 38 sekolah ya, pada ngumpul berkasnya. Nah, apa konsekuensinya? Kita butuh ruang penyimpanan dokumen yang semakin besar kan? Ya pastinya. Nah, bagaimana kalau suatu saat banjir atau mungkin kita nggak doakan suatu saat ada musibah di kantor yang bersangkutan, kira-kira dokumen-dokumen itu kita dapatnya bagaimana? Nah, sekarang kita sudah siapkan data centernya. Bahkan kami sudah support ya. Sekolah pindara ini support dengan data Simpek yang secara otomatis dia terintegrasi dengan
SIASN punya BKN ya. Jadi SIASN terintegrasi ke Simpek, Simpek terintegrasi ke Psikolog Pindara. Jadi banyak kemudahan Bapak Ibu. Ke depan juga harapannya ya. Kemarin tadi ada usulan juga dari Pak Kabid Tendik 438 yang terdata saat ini. Itu ke depan sudah harus ada website sekolahnya ya. Jadi Pak Kabid Tendik dan utamanya Dinas Pendidikan ya secara umum ini berusaha mengefisiensikan semua anggaran. Saya kasih contoh misalkan ya, kita hitung-hitungan kasar. Iya. Satu sekolah misalkan daerah lain kita harus menganggarkan website sekitar 3 juta rupiah. Gitu. Ini contoh ya. 3 juta rupiah. Kalau ini 438 sekolah, kurang lebih kita memakan anggaran 1.314 juta. Iya. Ini kurang lebih ya sekitar. Hmm. Nah, dengan adanya idenya Pak Kabid tadi, Pak Kabid Tendik, kami mau terpusat dibuat oleh teman-teman dari Kominfo secara teknis, adapun bisnis prosesnya semua dari Dinas Pendidikan sendiri. Ini kita sudah bisa menggratiskan. Kita manfaatkan resource gratis yang ada dari Kementerian Kominfo. Nah, ini baru efisiensi satu ya. Efisiensi keduanya terkait posting. Iya, Misalkan pasti. saja dari 438 sekolah menganggarkan 1 juta rupiah setiap tahun, ya berarti kita kurang lebih 438 juta kan? 438 juta. Setiap tahun itu kita asumsikan sudah masuk dengan biaya pemeliharaan. Nah sekarang sudah tidak ada lagi. Kita pangkas, kita efisiensi semua, kita gratiskan. Nah ada lagi satu permintaan dari Pak supaya asas legalitas lebih kuat ya. Kita upayakan teman-teman guru, oke lah kita sama-sama jalan, kita kembangkan SPB ini ya. Kita sama-sama juga melakukan proses perekaman tanda tangan. Nah, perekaman tanda tangan ini kan punya dasar hukum. Kalau tidak salah itu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi keuangan kalau tidak salah. Transaksi elektronik ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah takut gunakan tanda elektronik, tidak usah terlalu takut ya dengan hadirnya SPBE yang sebenarnya justru membantu kita semua ya. Membantu kita semua kayak tadi seperti banyak saya contoh-contohkan ya teman-teman yang dari Launte. Nah kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Bisa potong dulu ya Pak, bisa sambil. Oh boleh. Woi, dingin Pak. Oh, ya. Silakan dinikmati. Ini Pak, kita harus banyak ucapkan terima kasih sama Warkop Andoolo. Ya Warkop Andoolo. Sudah menyiapkan kita tempat ya, untuk bagaimana berjalannya podcast kita Ya. dengan hidangan yang teh hangat di suasana yang hangat. Iya betul. Betul. Tadi itu Pak, kebetulan tadi ini kita sempat ngobrol dengan Bapak Bupati. Iya. Terus beliau juga tuh tadi tuh menyebut tentang SPBE ya juga ya. Apa tadi itu katanya tadi beliau ini ingin apa ya kayak membangun sampai ke desa-desa. Gimana? Sebenarnya niatan Pak Bupati itu sejak tahun 2016 ya kalau tidak salah. Iya, Ya betul 2016. Satu kami punya kekurangan ya tenaga teknis yang ya betul SDM yang masih terbatas. Bayangkan saja saat ini pertama sekali saya jalan tenaga teknis itu cuman saya sendiri. Ya. Harus dihadapkan dengan electronic office, masih menggunakan e-planning sebelum Simral dengan SIPD ya. Kami masih menggunakan absensi yang terintegrasi dengan fingerprint, mesin fingerprint. Harus dibuat sendiri nih semuanya. Nah di 2018 sudah mulai ada perkembangan, sudah ada tambahan tenaga programmer 2 orang. Dan di tahun 2022 sudah mencapai 5 orang dan 1 tenaga jaringan jadi total 6 orang. Dan alhamdulillah ya kami sudah membangun secara free gratis ya sesuai instruksi Pak Bupati untuk mendigitalisasikan semua sampai ke tingkat desa. 336 website desa yang dibuat secara gratis beserta sistem pelayanan elektronik. Jadi Bapak Ibu mau kirim surat usulan ya. Misalkan saja mau bikin usulan keramaian dan lain sebagainya. Masyarakat itu tidak perlu lagi ya datang ke kantor desa bawa berkasnya dan lain sebagainya. Ini contoh parah. Satu ya, teman-teman yang misalkan dari kalangan mahasiswa yang ingin mengurus beasiswa, sementara lokasi kuliahnya ada di Makassar.
Masa harus balik ke desanya lagi untuk urusan? Nggak mungkin. Jadi dia by sistem saja, urus surat keterangan tidak mampu dan lain sebagainya. Nah, semua dilaksanakan dengan pemanfaatan tanda-tanda elektronik ini. Jadi asas legalitasnya dapat. Ada semuanya. Nah, seperti itu. Nah, memang banyak hal juga ya yang merupakan PR dari Kominfo terkait instruksi-instruksi pimpinan daerah. Dan insya Allah memang kami target tahun 2024 ini harusnya sudah clear, utamanya di ranah satu data ya, satu data Konawe Selatan. Nah, seperti itu. Keren banget. Wah, Keren banget. paham nggak? Paham nggak? Kamu paham nggak? Paham dikit. Paham dikit. Terkait sekolah Pindara. Ya. Ntar saya tanya, terkait sekolah Pindara, udah diakses semua belum? Belum. Jujur ya. Iya, jujur. Usulan jurnal. Dengan Hanya itu aja. sertifikat. Padahal banyak loh fiturnya ya. Bisa dimanfaatkan lagi semua punya. Memang jadi drive juga ya bagi guru. Ya, betul. Nah ini. Harapan Bapak. Nah, kami ini sudah bicara harapan, Pak. Ini saya rasa harapannya bukan harapan palsu kalau ini. Pasti harapannya cemerlang. Harapan Bapak ya bagaimana sistem pelayanan berbasis elektronik ini agar bisa diakses oleh seluruh apa ya OPD, Warga seluruh Konawe Selatan. CPD, ya, seluruh orang lah, Iya. seluruh pegawai lah pada dasarnya, khususnya di pendidikan nih. Karena kan ya namanya pendidikan, apalagi zaman sekarang sudah terdigitalisasi juga, ya kan? Semuanya pakai akses internet, bahkan media pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, ini harapannya Bapak bagaimana biar agar semuanya melek lah terkait hal itu. Harapan saya sebenarnya cuma satu kata. Ayo kita berpartisipasi. Iya. Karena begini Pak, sistem secanggih-canggihnya ya, walaupun Elon Musk yang buat, Tesla yang buat, ya, Google yang buat, kalau tidak digunakan, tidak ada gunanya kan? Nah, seperti itu. Ya, betul. Itu saya sebenarnya sih, partisipasi. Jadi sehebat-hebatnya beliau dan tim, kalau usernya juga nggak Nggak mau pakai ya. nggak Iya, mau pakai, betul. nggak kelihatan. Iya. Sebenarnya orang nggak mau pakai itu karena memang mungkin dia tidak pengen berkembang. Iya, nggak mau berkembang. Kalau dibilang bisa, ya pasti kalau belajar bisa. Pasti. Nah, betul. Gini Mbak, Bu. Saya kasih contoh. Dulu zaman kita pakai mesin ketik, ya, kita mau bertransformasi tuh, masuk ya ke ranah komputer, Iya, pakai Excel, penolakannya juga berat kan pada saat itu. berat sekali, Ya, berat. betul sekali. Tolakan kiri kanan dan lain sebagainya. Sama seperti mungkin proses tender lelang, ya. Kita dulu pakai dokumen, beli dokumen, sekarang sudah pakai sistem LKPP. Penolakannya juga awal itu besar juga. Sama juga SPB yang lain. Nah, pada dasarnya kalau kita memang ingin baik, ya kita harus legowo terima. Nah, seperti itu. Apa sudah pesimis duluan. Ya, Dan mau menerima kemajuan zaman. betul. Yang utama. Iya. Sekarang itu bukan lagi ini ya, itu sudah menjadi kebutuhan ya. Iya. Betul. Wah, ini pemirsa. Sudah terasa asik sekali Ya, kan ngomongnya. ngomong-ngomongnya kita ini kalau sudah tidak dibatasi waktu, kita masih Sudah mau lanjut. dikode-kode soalnya sih. Punya warkop. Nah, iya, iya, Pak. Pak, jadi warkop Ando Ulu ini warkop yang sangat estetis lah menurut saya. Betul, sepakat. Sepakat ya. Menunya gimana menunya? Wah pasti. Ya, varian kan, banyak Iya, varian. banyak. Jadi silahkan datanglah di sini Jangan ke lupa warkop mampir ini. ke warkop Ando Olo. Ando Ulu. Dan Tempatnya ya, juga asik, tempatnya ada lesehan. iya benar. Jadi mungkin Pak sekian obrolan kita. Jadi Siap. mungkin Ini bakal jangan apa sih? pesan-pesan Pak. Jadi ada pesan dulu mungkin atau apa? Oh iya benar, aduh. Bisa Pak kasih closing statement Pak. Ah, Bagaimana biar ya, Utamanya tuh untuk teman-teman guru ya untuk teman-teman guru utamanya. Masih biar menutup teknologi diri itu dengan dimanfaatkan lah. perkembangan, ya. untuk teman-teman guru, sebentar lagi sistem pendataan kita, sistem administrasi kita semakin tertib. Ya, dengan hadirnya SPB, mohon teman-teman guru jangan ada bosan-bosan ya. Dengar sistem baru, ada lagi yang baru, sulit lagi yang baru, seperti itu. Ya, tolong teman-teman guru, ayo kita sama-sama kita legowo,
kita terima bahwa memang SPB ini suatu keharusan yang memang diperuntukkan untuk kebaikan kita semuanya, untuk mempermudah, menertibkan dalam proses pekerjaan kita. Nah, mungkin itu saja ya dari saya. Biasa. Satu kata ya, keren banget Pak. Simple tapi berisi. Iya. Kita close. Close. Sudah malam juga Bapak ini kayaknya nih belum pulang ke rumah nih, masih pakai baju. Belum ganti baju. Baik, baginda pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Kiken, ya kan, terkait dengan teknologi. Beliau ini Bapak Teknologi, ya Bapak Teknologi tadi ya? Iya, Bapak Teknologi Konawe Selatan. Bapak Teknologi Konawe Selatan, ya kan? Bapak Teknologi, bayangkan. Benar. Kan biasa ada Bapak Pramuka, ini Bapak Teknologi. Ya, jadi beliau ini ya pokoknya Nggak salah sebutannya beliau. Benar. nggak salah sebutannya ya, baik. Mungkin sampai di sini obrolan kita, bincang-bincang kita. Semoga nanti ada kesempatan lain ya Pak. Nanti kita datang lagi ngobrol-ngobrol, bincang-bincang terkait hal-hal yang lebih. Iya, sebenarnya masih banyak ini. Iya masih banyak sih sebenarnya, pokoknya yang lebih luas lagi lah. Nanti kita ke depan tukaran lah. Saya yang jadi hostnya, kalau dulu yang jadi. Enggak. Wah, Udah kita aja siapa narasumber. nanti bikin jadwal. Bikin jadwal. Baik ya. Ya, baik pemirsa, demikian ya. Jangan lupa like, Subscribe, komen dulu. Oh iya, komen. Jangan Oke. lupa like. Ulang. Ulang ya. Oke. Jangan lupa like, Komen. subscribe. Oke, jangan lupa ya. Like sebanyak-banyaknya, komen sebaik-baiknya, subscriber juga sepenuh-penuhnya. Nontonnya sampai Baik. habis loh ya, jangan dipotong-potong. Baik, terima kasih banyak. Demikianlah EduTalk kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di EduTalk selanjutnya. Ciao, ciao.